Selamat datang kembali di penelusuran sumber-sumber Anda. Kali ini kita punya bahasan menarik nih. Ada materi komunikasi politik, analisis kebijakan publik, sampai ke panduan strategi kekuasaan. Intinya sama, gimana persepsi, cara cerita dibingkai, sama pengendalian narasi itu, wah penting banget. Jadi misi kita sekarang kita coba bongkar. Gimana sih kenyataan itu seringkali sengaja dibentuk? Dan gimana pembentukan ini bisa banget nentuin hasil akhir di politik dan kebijakan. Oke, kita mulai ya. Dari komunikasi politik dulu deh. Ini tuh bukan sekedar nyampein informasi biasa aja ya. Betul, bukan cuma soal transfer data. Ada konsep kayak agenda setting. Gampangnya gini, media mungkin nggak bisa ngatur apa yang harus Anda pikirkan, tapi mereka jago banget ngasih tahu isu mana nih yang penting buat dipikirin. Mereka yang nentuin agendanya. Iya, fokus perhatian publik diarahkan gitu ya. Terus ada framing, cara media ngebungkus satu isu itu, wah, ngaruh banget ke cara Anda paham isu itu. Bener banget. Bingkainya beda, pemahamannya bisa beda jauh. Contoh paling gampang ya, di iklan politik. Seringnya bukan data deh yang utama. Tapi lebih ke citra ya. Nah, bangun citra kandidat. Riset malah nunjukin, iklan negatif itu aneh ya, walau nggak disuka, Malah lebih nempel diingatan kan? persis, lebih membekas gitu. Sama juga di debat, penampilan, kesan kepribadian. Bisa lebih kuat dari argumennya sendiri ya. Iya, ingat debat Kennedy-Nixon nggak? Visual itu kekuatannya gede banget. Wah, iya. Itu jelas banget pengaruhnya. Nah, ini nyambung banget loh ke dunia kebijakan publik. Oh ya, gimana tuh kaitannya? Jadi, suatu masalah bisa jadi prioritas utama, itu bukan semata-mata karena paling genting gitu aja secara objektif. Tapi, seringnya karena ada aktor, entah siapa, yang berhasil mendefinisikan masalah itu. Terus membingkainya secara strategis. Biar apa? Biar menarik perhatian publik dan juga pembuat kebijakan. Oke. Jadi ada unsur politisnya ya, isu mana yang diangkat. Banget. Penetapan agenda itu politis banget. Terus penting juga buat kita sadar soal peran simbol, kayak mitos atau mungkin ideologi gitu ya, yang tanpa sadar ngebentuk cara kita mandang satu masalah kebijakan. Asumsi-asumsi tersembunyi gitu ya. Betul, kita perlu kritis soal itu. Bahkan cara solusi dirancang, siapa target kebijakannya, itu dipengaruhi persepsi. Misalnya nih, ada kelompok yang dilihat layak dibantu, punya kekuatan politik, advantage lah istilahnya. Tapi ada juga yang dianggap menyimpang, sering disalahin, deviance. Nah, cara pemerintah nanganinya beda. Oh, jadi perlakuan kebijakannya tergantung label itu ya? Seringkali begitu. Mencerminkan persepsi tadi. Intinya, kebijakan itu punya makna. Memahami narasi, bingkai di baliknya, itu jadi krusial banget. Wah, menarik. Dan ini kayaknya nyambung ya ke strategi kekuasaan yang lebih gamblang gitu. Buku kayak The 48 Laws of Power itu kan ngomongin ini banget. Iya, banyak hukum di sana yang relevan. Contohnya? Hukum ke-37, ciptakan tontonan yang memukau. Ini kan soal ngendalin penampilan, citra. Persis, manajemen impresi. Atau hukum ketiga, sembunyikan niat Anda. Kadang pakai pengalih perhatian info yang, ya gitu deh. Umpan ya, biar nggak ketahuan tujuan sebenarnya. Ada lagi hukum ke-36, remehkan hal yang tak bisa Anda miliki. Biar kelihatan superior, pura-pura nggak tertarik. Bener. Dan ini tuh bukan cuma trik personal aja loh buat naik jabatan atau apa. Coba deh pikirin hukum kelima, soal reputasi. Oh iya, reputasi penting banget. Itu kan fondasi kekuasaan. Di politik, di kebijakan, itu vital banget. Terus, soal mengendalikan arus informasi. Kayak peran media jadi gatekeeper gitu, milih berita mana yang keluar. Nah, itu satu. Atau gimana think tank secara strategis ngebentuk narasi kebijakan. Itu kan mirip sama taktik nyembunyiin niat atau bikin tontonan tadi. Jadi saling terkait ya antara komunikasi, kebijakan, sama strategi kekuasaan ini. Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya para aktor kebijakan politisi, kelompok kepentingan, analis, mereka tuh aktif dan strategis banget. Mereka membingkai isu pakai media, pakai narasi, buat bangun reputasi, buat cari dukungan, ujung-ujungnya ya buat menangin pertarungan kebijakan. Taktik kekuasaan ini bekerja di level sistemik, nggak cuma personal. Contoh klasiknya mungkin kayak P.C. Barnum ya, yang jago banget manfaatin ketenaran, bikin sensasi. Mirip hukum ke-6,
raih perhatian. Betul. Atau matahari yang bangun citra eksotis buat memikat dapat pengaruh. Intinya balik lagi ke pengelolaan persepsi dan penampilan ya. Jadi apa nih benang merahnya dari semua ini? Kayaknya di semua bidang tadi, politik, kebijakan, bahkan strategi personal, manajemen persepsi itu inti permainannya. Gimana isu dibingkai, narasi dikontrol? Penampilan dikelola, itu seringkali dampaknya lebih gede ke hasil akhir daripada sekedar fakta objektif. Bener nggak? Setuju banget. Kemampuan ngendaliin narasi itu jadi elemen kunci, kekuasaan dan pengaruh. Nah, makanya memahami dinamika ini penting banget, biar Anda bisa lebih kritis gitu. Intinya, ya penting banget buat mencoba lihat di balik layar. Apa yang disajikan ke kita. Entah info, berita, citra orang, kebijakan, jangan langsung ditelan aja. Iya, perlu sedikit skeptis yang sehat lah ya. Betul. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih. Mengingat betapa kuatnya peran bingkai dan persepsi ngebentuk realitas kita, kira-kira gimana ya caranya Anda bisa secara aktif ngasah kemampuan buat melihat lebih jernih? Di tengah semua narasi yang saling bersaing, citra yang sengaja dibangun dalam hidup Anda sendiri, entah di politik, kerjaan, atau sehari-hari. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran sumber kita kali ini. Sampai jumpa.